إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebagaimana halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kita untuk bertakwa. Beliau mengatakan ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, maka niscaya dia akan menghapuskan keburukan tersebut. Dan begitu pula halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya kenapa beliau senantiasa melakukan salat hatta tawarramat qadamah, beliau mengatakan afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Maka sudah seharusnya bagi kita ikhwatal iman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia, menunjukkan segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu-pintu kemungkaran. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat azani Allah wa iyyakum. Di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan keutamaan dari suatu waktu yang tidak Allah berikan kepada waktu-waktu yang lainnya. Allah berikan keutamaan untuk suatu tempat yang tidak Allah berikan kepada tempat lainnya. Allah berikan keberkahan untuk suatu masa yang tidak Allah berikan kepada waktu-waktu yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pula lah yang memilih segala sesuatu yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan sesungguhnya Rabb engkau, dialah yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki,
dan dia pulalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan, waktu yang penuh dengan kemuliaan yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, begitu pula murid beliau Al-Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan innaha 'ashru Dzulhijjah, sesungguhnya yang dimaksud dengan walayalin 'ashr di sini adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Di dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka menyaksikan segala manfaat yang telah Allah berikan kepada mereka, agar mereka senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari yang telah ditentukan atas hewan ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-ayyamul ma'lumat, yang dimaksud dengan al-ayyam al-ma'lumat adalah 10 ayyamin min Dzulhijjah, 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis telah menjelaskan tentang keutamaan dari 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa hari-hari tersebut adalah hari-hari yang amat sangat mulia, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi rahimahumullahu taala dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidaklah ada hari-hari nilai amal salih pada hari-hari tersebut lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berkata, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah nilai amalan pada hari-hari tersebut juga lebih baik bahkan daripada jihad fi sabilillah? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, walal jihad fi sabilillah, iya, bahkan lebih baik daripada jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma la yarji'u min dzalika bi syai', kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan membawa harta dan jiwanya, kemudian dia tidak pernah kembali lagi. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihinna min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal salih di dalamnya daripada hari-hari ini. Min hadhil ayyamil 'ashr, daripada hari-hari yang 10 ini. Fa'akthiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, maka perbanyaklah pada hari-hari tersebut untuk bertakbir mengagungkan Allah, untuk bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, dan untuk bertahmid mengucapkan alhamdulillah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan di dalam sahihnya sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
yang menjelaskan bagaimana hari-hari tersebut adalah merupakan hari yang amat sangat mulia, di mana pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah terdapat satu hari yang amat sangat mulia, di mana hari tersebut adalah hari Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak memerdekakan hambanya dari api neraka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidaklah ada suatu hari di mana Allah amat sangat banyak memerdekakan, membebaskan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan dengan hari Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikah, di mana pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mendekat, kemudian Allah akan membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, ma arada haula, apa yang diinginkan oleh hamba-hambaku tersebut. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dari sini dapatlah kita mengetahui bagaimana Yaumul Arafah adalah hari di mana pada saat tersebut disyariatkan untuk berpuasa, sebagaimana hari tersebut adalah merupakan hari pembebasan dari api neraka, dan puasa pada hari tersebut dapat menggugurkan kesalahan di dalam 2 tahun sekaligus, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dan Imam Tirmidzi dari Abu Qatadah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, siyamu yaumi Arafah inni ahtasibu 'ala Allah. Puasa Arafah, sungguh aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala an yukaffira as-sanata allati ba'dah was-sanata allati qablah. Aku berharap gugurkan dosa-dosa yang ada pada tahun sebelumnya dan pada tahun berikutnya. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menjelaskan alasan kenapa hari-hari tersebut adalah merupakan hari-hari yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, walladzi yadhhar anna sababa fi imtiyazi 'ashri dzilhijjati annaha makanun lijtima'i ummahatil ibadati fiha. Yang tampak alasan kenapa hari-hari tersebut adalah merupakan hari-hari yang amat sangat istimewa, karena hari-hari tersebut adalah merupakan hari-hari tempat berkumpulnya ibadah-ibadah yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada 10 hari tersebut terdapat pelaksanaan ibadah haji, pada hari tersebut terdapat pelaksanaan Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, sebagaimana pada hari tersebut juga terdapat pelaksanaan ibadah puasa Arafah. Maka karena itulah hari-hari tersebut adalah merupakan hari-hari yang amat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, sudah seharusnya bagi kita yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah panjangkan umurnya sehingga mendapatkan kesempatan-kesempatan tersebut, sudah seharusnya bagi mereka untuk tidak menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seharusnya mereka memperbanyak amal saleh pada hari-hari tersebut, di mana di antara amalan-amalan saleh yang dapat mereka lakukan adalah melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila. Dan sungguh Allah telah wajibkan pelaksanaan ibadah haji bagi mereka yang Allah berikan kemampuan untuk melaksanakannya. Dan di dalam Sahih Ibnu Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna 'abdan ashahtu lahu jismah
Sesungguhnya ada seorang hamba yang aku berikan kesehatan bagi jasadnya, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah, dan aku lapangkan rezekinya, yamdi alaihi khamsu a'wamin la yafidu ilayya la mahrum. Hamba tersebut yang Allah sehatkan jasadnya, Allah sehatkan jasadnya, Allah lapangkan hartanya, namun telah berlalu 5 tahun dan dia tidak datang untuk melaksanakan ibadah haji, maka sungguh dia termasuk ke dalam hamba yang terhalang dari kebaikan. Kemudian ikhwatal iman, di antara ibadah amal saleh lainnya yang juga dapat kita lakukan pada hari-hari tersebut adalah dengan memperbanyak melaksanakan ibadah puasa, khususnya setidak-tidaknya pada tanggal 9 Zulhijjah pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan wajahnya sejauh jarak perjalanan 70 tahun dengan ibadah puasa yang dia lakukan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana di dalam hadis lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu yang bernama pintu Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimun. Dari pintu itulah orang-orang yang berpuasa akan masuk ke dalam surga. Fa idza la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga dari pintu tersebut selain daripada mereka. Yuqalu aina shaimun, di mana akan dipanggil, mana orang-orang yang berpuasa? Fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, maka kemudian mereka berdiri dan mereka masuk, dan setelah mereka masuk, fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun, apabila mereka telah masuk dari pintu tersebut, maka pintu itu pun ditutup dan tidak akan ada seorang pun yang akan masuk ke dalam surga dari pintu tersebut. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Di antara ibadah lainnya ikhwatal iman adalah dengan memperbanyak bersedekah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mengikuti infak yang telah mereka keluarkan dengan mengungkit-ungkit atau perkataan-perkataan yang menyakitkan, maka mereka itu akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun mereka tidak akan merasakan takut, sebagaimana sedikit pun mereka tidak akan pernah merasakan kesedihan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu akan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana halnya air dapat memadamkan api. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma naqasat shadaqatun min mal, sungguh sedekah itu sama sekali tidak akan pernah mengurangi sedikit pun dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ikhwatal iman,
Di antara amal saleh lainnya yang dapat kita lakukan adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus memperbanyak bertakbir, memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, dan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila." Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika mereka duduk, ketika mereka berdiri, ketika mereka berbaring, dan ketika mereka dalam kondisi apapun. Mereka senantiasa bertafakkur, merenungkan penciptaan langit dan bumi. Mereka mengatakan, "Wahai Rabb kami, sungguh Engkau tidak menciptakan ini dalam suatu kebatilan. Subhanaka faqina adzaban nar." Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari api neraka. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu taala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku senantiasa bersama dengan hambaku ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Apabila dia mengingatku di dalam dirinya, maka aku pun akan mengingat hamba tersebut di dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun min. Dan apabila dia mengingatku di tengah-tengah kelompok manusia, maka aku pun akan mengingatnya di tengah-tengah kelompok yang lebih baik daripada mereka. Maka marilah ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, kita mempergunakan kesempatan yang amat sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seharusnya kita yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyia-nyiakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin واخذل اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا لما تحب وترضاه. اللهم اهدنا لما تحب وترضاه. اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. اللهم اهد ولاة أمورنا لما تحب وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.